Saya hormati khususnya kepada seluruh para jamaah mushola At-Taqwa, khususnya kepada Ketua DKM adat nih, umumnya kepada seluruh jamaah semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di Musola At-Taqwa. Benar ya namanya, Musola At-Taqwa ya? Baru salah pertama kali saya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda alam kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mungkin sedikit saya perkenalkan dulu nama saya, biar tahu juga ya, biar takutnya manggil di jalan cuma manggil doang gitu kalau ketemu. Mungkin nama saya, nama lengkap itu Ahmad Nabawi Yusuf. Jelas ya, Ahmad Nabawi Yusuf, 3 kata aja. Ahmad Nabawi Yusuf, panggilannya Bawi aja ya. Nah, cukup lagi aja. Awal tinggal di Pekayang, mungkin dapat istri di Benda Baru, Bojongrengen. Jadi sekarang diam di Bojongrengen. Nah, gitu. Ya, mungkin cukup dari perkenalan ya. Semalam dapat info di grup suruh berbicara tentang masalah adab bertetangga. Kebetulan yang ngomong dari pagi kurang adab sebenarnya. Soal saya yang lebih muda, nggak enak. Pak Ampura Pak ya, Ampura ya. Sebagaimana adab ketika antara istri dengan suami, terus juga antara anak dengan orang tua memiliki adab. Nah, begitu juga dengan bertetangga, kita juga harus mempunyai adab. Penting, karena adab ini lebih utama daripada ilmu. Katanya begitu. Percuma ilmunya tinggi kalau adabnya nol. Ya, pintar Quran, pintar hadis, pintar tahfiz dan lain sebagainya, tapi adabnya kurang di masyarakat. Maka dari itu penting belajar adab, baik adab terhadap tetangga, adab terhadap orang yang lebih tua dari kita, adab terhadap guru, dan juga adab anak terhadap orang tua penting. Di sini sedikit mengupas antara adab bertetangga. Diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya, kata beliau, atadruna ma haqqul jari. Beliau bertanya kepada sahabatnya, atadruna ma haqqul jari? Saudaraku, tahukah kamu hak-hak beradab terhadap bertetangga? Jadi Rasul bertanya kepada sahabatnya, kalian tahu nggak sih hak-hak adab bertetangga itu seperti apa? Kemudian Rasul pun menjawab, yang pertama, ada yang namanya ketika tetangga kita meminta tolong kepada kita, hendaklah kamu memberikan pertolongannya kepadanya. Jadi ketika tetangga kita minta tolong terhadap kita, ayo kita tolong. Itu yang poin pertama. Ya. Karena kalau bukan tetangga yang nolong kita, siapa lagi yang paling dekat? Saudara jauh mungkin di Jawa, kan susah menghubunginya. Pasti yang pertama kali dihubungi itu yang nempel rumahnya. Oh, yang di sini umpama. Di samping yang paling dihubungi namanya. Tolong nggak bantu nih, saya rusak. Peribahasa gitu. Pasti yang pertama kali itu tetangga yang dekat. Nah, hal yang pertama kata kanjeng Nabi, ini ista'anaka a'amtahu. Pertama, apabila yang minta tolong kepada kita, hendaklah kita memberikan pertolongan kepadanya. Tetapi di balik itu semua jangan mentang-mentang kita
minta tolong ke seseorang, terus saking keenakannya kita terus minta tolong. Kalau bisa sebaliknya kita yang nolongin dia, kayak gitu. Jadi jangan merasa keenakan, mentang-mentang gue minta tolong sama dia nih, ditolongin dulu. Iya, sekali dua kali tolongin, tapi kan 2 kali, 3 kali, 4 kali ya lumayan enak juga mungkin minta tolong ke gue mulu ya. Ya, cobalah sekali-sekali kita yang memberikan pertolongan kepada dia, kayak gitu. Jadi saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua ini staroboka aqratuhu. Nah, yang kedua jika ia minta pinjaman terhadap kita kalau punya ya jamin. Jadi pinjaman di sini biasanya mungkin yang diantarkan mungkin duit gitu ya. Tapi itu semua bukan hanya sekedar materi. Mungkin ya di luar daripada materi ya, kecuali si istri jangan ya. Jadi pinjam istri berbahaya, nggak boleh, itu mah nggak boleh. Nah, kata kanjeng Nabi yang kedua itu, jika ia meminta pinjaman engkau meminjaminya. Ya, mungkin kaprahnya mungkin duit kayak gitu, kaprahnya bos ada kali 100 mah ya, awal 100 lama-lama meletus tak dibayar nih. Jadi gitu ya. Yang kedua, jika ia meminta pinjaman engkau meminjaminya, kaprahnya emang duit ya kan. Terus mungkin hal-hal lainnya, kalau kita emang lagi punya ya nggak apa-apa pinjamin. Cuma kalau lagi nggak punya, umpama si A, si Jaya itu umpama pengen pinjam duit ke si Hindun, ini gua, bakal lagi punya duit ini buat anak gua berobat. Coba lu ada kali cepet-cepet aja mau gua pinjam nih buat anak gua berobat. Nah, ketika si Hindun lagi kagak ada uang umpamanya, bicara baik-baik dia terhadap si Jaya, dia tersinggung perasaannya, gimana caranya biar tersinggung, bicara baik-baik ke si Jaya. Jadi ketika si Jaya minta ke si Hindun yang nggak ada, meskipun itu berupa materinya kagak dikasih uang berupa uang, ya setidaknya ada perasaan ketika dia pulang dari rumah si Hindun dengan perasaan yang berbaik sangka gitu. Meskipun gak dapat uangnya, artinya si Hindun itu masih penjelasan nih, gue lagi nggak ada, cuma pura. Gue juga buat masak ada segini buat terus yang buat beli jengkol malam. Ya boleh lah. Dan kalau ada beban tidak. Jadi ketika ada ucapan yang enak terhadap si Hindun, terhadap si Jaya, jadi dua tokoh ini, dua tetangga ini ya jadi nggak musuh-musuhan karena ada bahasa yang enak gitu ya kan. Ini kalau yang enak mah minjem, datang ke rumahnya nggak dikasih malah ngegerutu. Apa tahu ngegerutu? Bahasa apa tuh ngegerutu tuh? Marah-marah gitu ya. Jaya pinjam ke si Hindun gak dikasih, marah-marah. Udah mah minjemin terus nggak dikasih, marah-marah. Jadi harusnya kayak gitu, harus saling tolong menolong. Juga kalau ada yang minjem ya pinjamin kalau lagi ada. Nah, itu juga ke hal yang pertama. Jadi kita jangan minjemin, maksudnya dipinjemin terus, sekali-kali kita minjemin gak apa-apa. Intinya saling gantian lah kayak gitu. Namanya bertetangga mah ya, jangan sampai ada sifat berburuk sangka, suujon, husnujon kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena pertama ketika pastilah namanya kita hidup bertetangga, pasti butuh yang namanya tetangga di samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Jangan sampai ada yang namanya sifat iri hati, sifat dengki terhadap tetangga kiri, depan, belakang, dan kanan. Ayo kita bareng-bareng sama-sama kita hidup bermasyarakat dengan baik, dengan benar, tanpa adanya sikut kiri, sikut kanan, jajak depan, jajak belakang. Ya, ayo bareng-bareng
Toh kita juga aja hidup mah nggak lama ya, sementara doang, sementara di dunia masih sementara hidup. Kadang yang muda duluan, terus yang tua lebih duluan, nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau kata kayak buah kelapa atau buah kelapa, kita nggak pernah tahu tuh kelapa yang jatuh dari atas ke bawah, apakah itu yang tua duluan, apa yang muda duluan ya. Kadang yang muda duluan jatuh, nggak apa itu, jatuh duluan yang muda. Padahal pas jatuh, aduh isinya mantap ini, dibelah, dimakan dulu. Jadi nggak tahu ya namanya umur mah. Nah maka dari itu ya kita manfaati umur kita selagi ada, umur kita selagi dikasih sehat, ayo kita manfaati dengan cara hidup bertetangga dengan baik dan benar. Jangan musuh-musuhan, jangan otok-otokan ya. Paling penting itu ketika ketemu pertama kali, paling penting ketemu minimal salaman lah, salam tuh, assalamualaikum CS gitu, sehat nih, alhamdulillah salaman. Nah itu salamannya itu ngegugurin dosa, baru salamannya doang bisa ngegugurin dosa. Nah kayak gitu ya. Kayak lagi ayo bareng-bareng kita hidup di sini di panorama. Ayo kita bareng-bareng buat untuk tidak saling musuh-musuhan, untuk saling kasih mengasihi antara satu dan lainnya, sehingga dari hal itu semua jadi dapat terlihat lebih enak dan nyaman lah hidup di sini gitu. Jadi orang dengar juga tinggal di perumahan masyarakatnya ada ayam kagak ada ribut, apalagi minta orang enak di semua. Jadi orang yang banyak yang tinggal di sini kayak gitu. Jadi kita bisa kasih contoh. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya wa inif taqarra utta alaihi. Jika ia fakir, engkau memberi. Ketiga, jika tetangga kita ada yang fakir, kita kasih. Jangan ngepel, ya ada yang kasar 1.000 2.000, kamu anak modal 1.000 2.000 mah, ayo kasih ke tetangga. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada mah, ya nggak masalah. Kalau lagi ada itu juga, kalau nggak ada ya nggak masalah. Minimal jika ada. Jika ia fakir, engkau memberinya. Kita lihat dulu rumah dia. Emang ia fakir, coba dilihat, ada mobil 3. Itu bukan fakir ini mah. Kikir kali, pelit, nggak mau ngasih, banyak dikasih terus. Makanya jadi mobil 3 tuh. Jangan kayak gitu ya. Ini ampuran gitu, saya ngomong di depan kayak lagi ampuran ya, sampai kayak enak sebenarnya ini. Saya mikirnya dari semalam. Aduh, ini paling mudah mikir dulu ngomong di depan nih. Suruh gue tuh ngomong Bang Yudi. Ya mudah-mudahan kalau kata-kata yang salah diampura ya Pak ya. Jamaah semuanya ampura ya. Kita cuma sekedar sharing aja, ngobrol habis subuh, ngerupi habis subuh. Terus cuma di depan rumah kita ngopi lagi gitu. Cuma ya sekedar sharing aja gitu. Nah jadi poinnya baru 3, sebenarnya masih banyak. Yang pertama tadi ada ketika ia meminta tolong kepada kita, hendaklah kita memberi pertolongan kepadanya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jika ia minta pinjaman terhadap kita nih, engkau meminjaminya. Dan yang ketiga, jika ia fakir, engkau memberinya. Ya, begitu. Terus satu lagi yang keempat, karena waktunya nggak terlalu banyak, khawatir takut punya kesibukan masing-masing ya. Yang keempat, wa in mari'utahu, jika ia sakit engkau menjenguknya. Ada tetangga orang anu sakit, anu gering, ayo bareng-bareng kita jenguk. Patungan dulu di pos pun teman kita orang sakit, ya dia kasihan. Nggak biasanya ini mah udah 5 kali subuh, ke subuh kita perhatiin. Pas di lomok, dia lagi sakit.
coba yuk kita bermain ke tengok yuk, kalau kita di rumah sembuh dia bisa jamaah lagi, kasihan ya, udah sama dia yang nyari duit, dia yang sakit, kasihan anak istrinya lah, kita tengok lah, tuh bertetangga begitu enaknya tuh ya. Kalau baik tetangganya, kalau dia berjodoh sama aja. Kalau baik mana pikir ke situ, ya lah kita tengok yuk, kasihan dia lagi sakit, udah sama dia yang nyari duit, anak yang udah 4, istrinya 3, cewek hamil 3, satu, istrinya 1, anak yang 4, udah mau sakit lagi nggak ada mencari ya, dan kita PT dah, buat patungan buat jenguk dia, kasihan, kita beli apa ya, apa nih maunya nih, jengkol ke jengkol, jengkol dulu bau orang, buah-buahan yang enak, nyari tuh di pasar sepatan banyak buah-buahan, udah patungan, banget pasar sepatan beli buah-buahan, nah itu jalan. CS, sakit apa lu? Ini bisul gua kiri kanan pantat ya. Kasih amat ini. Ini gua bantuin pencet sama dia. Meletus ya, biar. Akhirnya jenguk tuh buah-buahan tuh. Senang dia hatinya. Alhamdulillah teman gua masih ada yang ingat. Senang hatinya bunga. Nah, sebab bunga tersebutlah dia timbul perasaan buat ingin sembuh. Sebab temannya jenguk, timbul rasa bunga di hati dia, timbul perasaan buat ingin sembuh. Lama-lama akhirnya sembuh dia, bisa jamaah lagi di musola. Sebab wasilah ngejenguk, iya, wasilah ngejenguk dia jadi bunga, jadi seger lagi. Temannya bisa jadi ngerti. Udah mau jaratawan tinggal di perumahan, udah gak ada yang open apa nih. Ada temannya yang open yang jenguk. Iya, alhamdulillah masih ada aja gitu teman gue. Pasti gue hidup di sini gak sendirian. Iya, gak sendirian, ada bini, ada anak. Senang akhirnya dia bunga. Iya. Sekali lagi, ayo bareng-bareng kita hidup di perumahan ini, kita bertetangga dengan baik dan benar. Toh pastinya kita bakal pulang. Ketika kita pulang, pasti perlu yang namanya disolati. Kan disolati butuh jamaah juga. Iya. Kalau kita nggak bertetangga dengan baik, siapa yang mau nyolati? Masa aku kencing, dia nggak bisa baca Fatihah dia mah. Pasti tetangga. Terus bayar disolatin, dia bayar lagi. Bayar disolatin, dikuburi. Ya, digotong-gotong kayak kerana. Dibawa ke perumahan yang terakhir. Ini perumahan yang pertama ini. Ntar yang terakhir ada lagi. Kecil pataknya dia tuh. Panjang kalau kita selonjoran doang. Dibungkus dikit kayak kapan rapat. Pasti butuh orang juga ngegotong-gotong. Nggak mungkin kita ngegotong sendiri, nggak mungkin, pasti butuh tetangga kiri kanan ya, butuh jamaah musola atap, pasti butuh. Terus digotong-gotong ditaruh di samping kuburan, pindahin dari kerana ke bawah. Butuh orang lagi aja, dibopong buat dirapiin. Ya, udah rapi dipantek apa papan, tek, beres, tangan pacul-paculin. Pasti butuh orang lagi buat manculin. Gak mungkin yang mati lagi pada kabur semua. Ya, pasti butuh yang namanya tetangga. Nah, kalau yang ke situ, insya Allah bisa bertetangga dengan baik dan benar, dengan adab yang bagus. Ada buah-buahan nempel ke rumah kita, jangan main sengket aja, izin dulu tuh. Kalau bisa izin dulu. Kalau makanya kayak udah pada mateng kan, saya gitu balik agak enak kalau izin dulu. Iya udah ambil aja. Udah nih, kalau lu ngeliat buah-buahan gua mateng, udah ambil aja. Tuh kalau dapat izin dari tuan rumah enak kita ya, nggak sedikit sengket. Kalau nggak izin dulu mah bahaya itu. Jadi makan barang haram kita ntar ya. Izin dulu kalau bisa. Enak dong kalau bertetangga dengan baik ya. Mungkin kalau kata dari saya, mudah-mudahan bisa manfaat, barokah, juga bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari. Biasanya juga masih kurang, ilmu kita sama-sama belajar aja ya. Jadi saya bisa belajar lagi nih kayak begini nih. Tadinya lupa, bisa belajar lagi. Ya kan sama aja, bisa bertetangga masih baru. Perlu yang namanya tetangga baru juga biar pada kenal, sama aja juga masih beradaptasi.
Ya kita bareng-bareng beradaptasi dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Jangan ada perasaan wah gue paling ini, wah gue paling pengen dihormati. Jangan kayak gitu. Ayo bareng-bareng aja kita hidup bareng-bareng. Jangan ada perasaan pengen dihargai, pengen dihormati. Siapa kita? Coba, ya. Siapa kita? Ya kita macam manusia biasa. Manusia biasa kita nggak bisa apa-apa. Ya la haula wala quwwata illa billah. Mungkin cukup ala kata dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang enak didengarnya, atau ada candaan yang kurang berkenan di hati pula, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin ladzi kunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha fisal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qawlil khair wa rasulil rahmah. Allahumma wasil maqamal mahmud alladhi yabitu bihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslim umat sayyidina Muhammad. Allahumma barik umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna shiratal mustaqim. Allahumma inna shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadluna wa kafa billahi 'alima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli halin wa min kulli halin inna rabbana innaka jamilun tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk misi waktu sebelum Pak Ustadznya pulang ya, barangkali ada yang ditanyakan dalam yang disampaikan Pak Ustadz. Kalau ditanyakan, satu dari saya Pak Ustadz mau tanya, ada pertanyaan untuk yang berbeda agama. Suatu ketika misalkan tetangga kita itu yang berbeda agama itu melakukan aktivitas keagamaannya dan mengganggu lingkungan sekitar, gimana cara kita menegurnya kalau tetap mengurangi aktivitas dari beliau tidak tersinggung, bagaimana cara menegurnya? Mohon diberi penjelasannya. Terima kasih. Di sini.
Jadi ketika bertetangga, kemudian di tetangga kita ada yang melakukan ibadah aktivitasnya gitu yang non muslim ya, kemudian seperti apa tanggapan kita ataupun menegurnya gitu. Jadi yang pertama itu di dalam Islam itu untuk adab bertetangga, toh kalau itu emang non muslim, selagi mereka tidak mengganggu aktivitas kita nggak masalah. Maksudnya gini, kita pertama kita berbaik, model kayak seperti tadi contoh kayak intinya kita berbuat baik terhadap tetangga yang non muslim itu pertama yang nggak masalah, entah itu memberi makan ataupun meminjaminya ataupun hal-hal lainnya yang tidak merusak akidah kita, itu selagi hal tersebut yang bermasalah. Akan tetapi jika hal tersebut sudah merangsek ke akidah kita, ya nggak masalah kita tegur. Tapi juga jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Sebelumnya saya tanya lupa, itu aktivitasnya pas di waktu bebarengan aktivitas kita juga atau gimana? Sampai di waktu malam hari, kalau umat muslim khususnya Buddha atau Hindu gitu ya, melakukan bakar kayak stupa gitu ya. Nah, aromanya itu mengganggu ke Aroma. itu. Ya kalau seperti itu mungkin balik lagi ke diri kitanya kali ya. Ya itu juga mereka lagi melaksanakan ibadah, jadi kitanya harus yang lebih legowo mungkin bisa nerima lah. Kita itu cuma ngomongnya doang ini ya, kecuali mereka itu udah mengobrak-abrik internal kita, baru kita dobrak balik kayak gitu bahasanya. Tapi kalau sekedar cuma aroma doang ya mungkin bagi ke diri kitanya. Iya, toleransi jatuhnya begitu Pak. Iya, itu mau cuma uang yang ini, toh itu juga kalau masak wanginya enak ya nyium juga ya, kayak gitu. Jadi itu malah lagi ke toleransi diri kita pribadi kayak gitu. Nanti kita itu kayak Tapi tambahan Ustaz, Iya. nyambung terakhir tadi. Iya. Tapi kalau misalnya mengganggu nih, aromanya itu mengganggu, misalnya anak kita nyiumnya itu jadinya sesak gitu kan, itu gimana kita cara nyiumnya? Kamu udah termakan? Ya bisa ya. Oh, ya. Masuk gitu. Iya. Enak biar hubungan baik. Ya. Orang mengguna. Ya cobalah kita, umpama kita panggil pentolan yang ibadah tersebut, kita bicarain duduk bareng-bareng, nah gitu. Dan itu mungkin tempat mereka dirapin lagi biar aromanya nggak keluar. Intinya coba kita duduk bareng, kita bicarain lagi, kita cari jalan keluarnya, jangan sampai seperti ini kayak gitu, karena mengganggu anak-anak saya di rumah, sudah aromanya jadi susah napas kayak gitu. Intinya ya lah kita duduk bareng, kita obrolin lagi, pasti ada jalan keluarnya. Intinya jangan sampai ibadah kita diganggu sama dia juga punya keyakinan lagi, ibadah dia jangan sampai diganggu oleh kita. Ayo kita duduk bareng-bareng gitu.